Jadi kami baru 15%. Udah. Oke, sip. Oke, Saya halo nih. jumpa lagi. Gini ya Oke. guys, sorry tadi ini kan banyak yang nanya tuh apakah sudah selesai. Ini saya mau Tapi kasih benar tahu ke 35 ya? ya, 35. benar 35. Datamu benar. Benar kan? Aku Ya, memastikan ulang. Jadi balas lagi tadi ini hmm. makanya beli masjid tadi pasti nantang Nora kan diputus. Aduh. Masih. Ya Oke, jadi kalau dari aku sih Mas, eh itu ya jadi kalau yang setauku ya, maksudnya hmm, setauku, hmm, eh, adanya ketakutan itu ngebuat orang tuh akhirnya berbondong-bondong ke rumah sakit walaupun ringan. hmm. Oke ya, oke Jadi di situ. jadi kita sepakat mainstream media mengakselerasi orang untuk berbondong-bondong ke rumah sakit. Kita sepakat nggak di poin itu? Kalau itu sepakat, dari awal aku sepakat, aku nggak ada masalah soal MSM, nggak Oke, ada berarti masalah kalau aku. berarti kita berdua ini bisa dibilang sekarang udah mendekati nih, musuh kita hampir sama nih. Jadi Iya, narasi karena mainstream narasi media yang media. nakut-nakutin orang, iya. Itu Jadi berarti jadi saran kita ke orang yang nonton, nih. Saran dokter kepada masyarakat yang nonton ini untuk melawan narasi-narasi menakutkan itu apa dari dokter? Silakan. makanya dari awal tuh ya, kalau kalau aku ya, bukan Hmm, aku kalau di sini, wah ini debat sama C, karena dari awal aku tuh pengen discuss kayak gini karena sama. ngelurusin apa? Karena aku sama Mas D itu satu ya. Jadi ini alurnya gini nih, ada COVID datang, ya kan. Terus kok Hmm, hmm, dengan hmm, adanya COVID dibuat narasi seolah-olah kalau kena COVID tuh mati gitu loh. hmm, Masih ingat nggak ketika jumpa pers 2 bulan yang lalu, reporter aja pakai hmm. masker gas air mata, Bor. Itu Ya. aku, ya kan, terus oke lah, let's say itu lupakan orangnya udah minta maaf. Dan aku minta maaf juga karena terkesan membuli lah, oke lah. Terus berikut ya orang berbondong-bondong ke rumah sakit dan itu meningkatkan beban dari tenaga medis yang area Hmm, kapasitasnya harusnya 2.000 hmm, pasien per orang jadi banyak. hmm, Dan akhirnya hmm, karena umurnya udah tua, hmm, kelelahan, down, ada yang akhirnya kena serangan jantung, ada yang kena hmm, COVID, dan akhirnya hmm, dirawat, dan akhirnya ada yang wafat dan gugur. Nah, makanya pemerintah ini ngusulin lah kalau bisa putus infeksinya, supaya kita tenang, dan kalau ada keluhan, kita ada yang namanya, sampai pemerintah ngeluarin aplikasi, hanya demi orang tuh bisa ngecek dirinya sendiri. Karena biar orang itu nggak buru-buru ke rumah sakit hmm, terus. Gitu. Karena hmm. ketakutan akan mati itu emang real banget gitu loh. Padahal kalau kita tahu, yang lebih orang dari dulu tuh nggak takut TBC loh. Di Indonesia tuh ini yang kita Betul. luruskan ya buat teman-teman. Hmm, Bukan hmm, bertele-tele, orang dari dulu tuh TBC hmm. ada, benar ya? Tapi orang itu nggak takut sama TBC. Padahal TBC itu di Indonesia nomor 2 di dunia. Dan itu nularnya lewat Di airborne. dunia, Di dunia di nomor dunia 2 coy. mas, Iya, dan airborne itu. What the airborne. TBC fuck? itu di dunia dari airborne. Dan aku salah satu Web yang kena. kamu mukamu TBC. Ya kan, endemik kan kita, TBC. Dan Ya. kita itu sampai pengobatannya lama 6 bulan. Tapi orang itu dari dulu kan harusnya kalau orang takut TBC pakai masker kemana-mana. Tapi apa orang takut sama TBC? Nah, narasi COVID ini loh. Kalau semakin kita takut, Balik semakin ya. imun kita rendah. Hmm. Itu, nah Ya, harapannya buat betul teman-teman, sekali. bener kan? Kalau kita tuh Be semakin fearless takut, tapi be thoughtful. Ya, kamu tuh nah fearless itu tapi tetap thoughtful. iya, Jangan nggak usah ngawur, takut tapi beraninya waspada jangan ngawur. gitu loh. Takutnya juga jangan kelewatan. Aduh, mending mati aja kalau hidup dalam ketakutan. Iya, jadi oke Hmm, lah kalau hmm, kalau yang aku bilang tuh adalah buat teman-teman kita tuh harus tebarin hmm, optimis. Itu alasan tenaga medis kalau dokter tuh hmm, selalu masih ada edukasinya lebih ke hmm, ayo cuci tangan, ayo pakai masker, ayo kita bantu hmm, sesama. Kita pernah nggak hmm. tenaga medis share, ayo mati kau? Nggak ada tenaga medis tuh nakut-nakutin pasien tuh nggak ada. Ayo mati kau, kalau kamu nggak Itu ini orang mati ketik. kau. Di Nggak antara ada. tenaga medis di antara tenaga medis dan masyarakat ada layer namanya media. Ya, itulah. Jadi tenaga medis Ya. tuh kita mati-matian loh bilang sama pasien dan bilang sama rakyat, ayolah kita Hmm. edukasi. COVID ini bisa sembuh kok.
Itu yang kita share dari hari. COVID itu bisa sembuh kok. COVID itu bisa sembuh. Tapi itu nggak pernah digoreng sama media loh. Nggak pernah digoreng sama media deh, itu. Ini Depli, kita sama JDN, aku kan sama JDN nih, sama JDN ngasih bantuan 8 ton ke JDN Junior Data Network. Jadi apa? Junior Data Network itu kayak komunitas lah, kayak organisasi, ya, yang itu foundernya Pak Koko, dia spesialis penyakit dalam. Ini buat Mas Jering tahu, ketika kita itu 3 minggu yang lalu ngasih bantuan ke Papua 8 ton APD. 8 ton ADP. Kita ngasih bantuan 8 ton ke Papua. Ada APD, ADP. Dan nggak ada yang liput. Nggak ada yang liput. Nggak ada yang, itu muncul di media, nggak ada. Kita share di medsos, semuanya kita viralkan. Sampai aku request ke beberapa wartawan, tolong dinaikin dong, agar orang tahu bahwa, nih loh, agar kita tahu bahwa, nih loh, kita tuh solidaritas, dokter tuh solidaritas untuk menolong, biar kita tuh positif negaranya. Nggak ada. Apakah media menaikkan itu? Nggak ada. What the fuck? Yang naikin itu mal nggak ada. Yang naik sampai si dokter-dokter ini membuat video persembahan di Papua. Bahkan kayak thank you Indonesia, thank you teman-teman. Dan ini yang jujur kita kecewa, sampai teman-teman JDN tuh kita kecewa. Kenapa kok kita udah bantu 8 ton? Oke, kita tuh bukan pamrih gitu, tapi kita ingin menularkan bahwa ngerti. Kita solidarity loh nih. Itu tapi nggak ada emang itu nggak ada. Saya jadi mikir kenapa mereka tidak mau memberitakan sebuah berita yang sebenarnya sangat positif, di mana rakyat dan dokter bersatu melawan ini, dan ini sangat bisa disembuhkan. Tuh. Jadi ini kalau kita lebih dalam lagi ngomongnya, kita akan ngomongin orang-orang di belakang media loh. Apa? Ini arah pembicaraan kita ini udah jelas, Mas. Kita ini akan menuju ke orang-orang yang ngasih approval ke media. Kesana aja ini arah pembicaraan kita ke sana, nggak bisa dihindari lagi, karena sudah jelas-jelas ada dari dokter sendiri, dari kalangan dokter mencoba sebisa mungkin untuk menyebarkan energi positif, mencoba minta tolong ke kawan-kawan media untuk menyebarkannya, tapi tidak terjadi. Itu kan berarti ada semacam boykot. Nah, terus jadi ada lagi nih Mas Bli, sorry tak potong. Ini aku update dari dokter Fakih Latif ini dari JDN. Gara-gara narasi ketakutan yang ada itu malah sekarang orang-orang nggak mau ke rumah sakit. Disimpan sendiri, tapi mereka pura-pura nggak tahu apa-apa. Nah ini pasien yang bohong itu. Jadi sekarang trennya itu dinilai jadi parah sekarang. Karena yang kemarin kan orang berbondong-bondong ke rumah sakit. Karena parno. Nah sekarang akhirnya orang malah di rumah. Takut ke rumah sakit. Takut ke rumah sakit, tapi dia berpura-pura biasa aja. Padahal dia sebenarnya ada gejala. Jadi dia malah nggak mau pakai masker. Kayak defend, kayak gue normal loh. Jadi gue kemana-mana nggak pakai masker. Padahal dia nggak apa-apa. Jadi ini di Karyadi biasa 80, sekarang 40. Biasa 60 jadi 30. Jadi sekarang kayak, paham nggak? Jadi narasinya ketakutan itu ngebuat malah orang-orang yang OTG ini jadi berkeliaran. Harusnya kita tuh nebar positif, kayak sadari, kenali musuhmu. Jadi kenali gejala COVID, jadi kamu bisa nilai dirimu sendiri. Kalau kamu butuh ke rumah sakit ya, kalau kamu bergejala kamu karantina mandiri. Gak usah takut, tapi kamu waspada. Nah karena narasi ketakutan ini ada, orang malah takut ke rumah sakit sekarang. Ini yang sekarang, kalau sebulan yang lalu orang berbondong ke rumah sakit, yang sekarang takut ke rumah sakit. Padahal sebenarnya kalau sekarang pun jika pun mereka kena, mereka ke rumah sakit, jika usia mereka di bawah 50, itu kemungkinan sembuhnya 99%, meskipun mereka komorbid ya. Benar nggak? Iya. Apa? Yang apa? Masuk akal? Gimana? Masuk akal nggak? Jadi sekarang meskipun orang itu kena COVID, jika usia ini saya ngomong berdasarkan statistik di Wuhan ya. Ya, oke. Usia yang meninggal di Wuhan, oke. Jadi sekarang, misalkan kamu positif COVID, meski kamu punya penyakit bawaan, kamu ke rumah sakit, kemungkinan sembuhmu itu seperti data di Wuhan, 99%. Jadi orang itu sebenarnya nggak perlu panik. Jadi setuju nggak dokter, jika orang kena COVID pun, jika usia kamu masih di bawah 50, kamu sehat, imun cenderung sehat, kamu tidak perlu khawatir berlebihan. Setuju nggak di sana? Iya. Tidak perlu khawatir berlebihan dan yakinlah sembuh. Tetap makan nutrisi yang cukup, kamu sembuh. Yang penting patuhi prosedur. Kamu jangan nulari sesamamu. Kamu di rumah. Nah itu yang maksudku. Yang
dan setuju ya. Dan jujur ini Mas, ini yang aku tertarik. Ada alasan nggak? Kita sekarang kan bahas MSM. Kenapa kok berita negatif? Karena di Indonesia tuh suka banget berita negatif sama kontroversial. Di Amerika juga. Bener kan? Kalau misalkan Ya. ada berita positif kayak ada sekarang orang kecelakaan ditonton. Orang kecelakaan itu nggak ditolong tapi ditonton kalau di sini. Dan di Amerika pun juga sampai di Jerman ada denda kalau kamu ngerekam orang kecelakaan kena denda dan penjara. Sudah ada di Jerman. Iya, itu kalau di Jerman, di Eropa kalau kamu nabrak, ketabrakan dan kamu ngerekam di orang tabrakan tuh kena denda dan penjara. Nah, karena itu Indonesia harus bikin. Nah, orang Indonesia bukan orang ya rata-rata orang tuh suka banget narasi negatif, kontroversial, berantem, gibah, gosip. It's all about kalau saya simpulkan, maaf saya potongnya. Kalau saya simpulkan, it's all about content these days. Betul. People do everything untuk konten, untuk nambah followers, whatever. That bullshit. Silakan Mas, lanjut. Nah, jadi sekarang itu kalau ntarnya aku ini cara reply. Nah, kalau misalkan aku nih, cara reply nggak tahu. Jadi harapanku itu adalah kalau bisa sih, dan aku kemarin ngobrol, kenapa sih kita sempat ngobrol-ngobrol sesama dokter, kenapa ya media kok ngangkatnya narasinya kalau nggak menekan atau penggiringan atau negatif. Sebutin nama dong kalau, Mas Rawani aku sebutin nama dong medianya. Aku tuh aku jujur aja nggak pernah nonton TV, Pak. Kamu Jogja, orang Jogja kan biasanya pemberani kayak Mas Atong tuh. Nggak kenal Mas Atong. Kita mah di sini kan ini kan apa? Tepos Liro. Tepos Liro. Saya suka banget ke Jogja. Oke Mas, lanjut apa? Nah, jadi media yang kita tahu tuh kalau kita media seperti ini kayak harapannya kita tuh kalau kita tanya kenapa sih negatif? Soalnya datengin traffic. Itu yang mereka suka. Mereka tuh kalau kita misalkan kemarin JDN ngangkat 8 ton. Cuan. Ya. Ini is all about money dan is all about traffic. Jadi kalau narasinya negatif, serius, atau penggiringan opini, ataupun kayak berantem kontroversial, itu dapat traffic mereka. Coba kalau beritanya kayak, jika kena COVID, jangan menyerah, Anda bisa sembuh. Atau narasi berikutnya kayak, bantuan dokter dan rakyat bersatu untuk membantu masyarakat. Itu nggak akan viral, Pak. Iya. Karena nggak seksi. Karena itu nggak seksi. Ibarat. Jadi berita itu ibarat perempuan ya. Ini maaf saya nggak seksis ya. Saya bukan seksis. Ini kayak saya kasih analogi aja. Perempuan itu kalau dia tuh cantiknya natural itu orang-orang kurang banyak yang noleh. Tapi kalau udah dipakai makeup segala macam orang-orang kebanyakan akan noleh, meskipun itu belum tentu aslinya, padahal aslinya nggak kayak gitu. Iya. Nah tapi jadi, ini aku minta tolong. Gitu. Kalau Masjid pernah nggak ada satu media yang akrab gitu, terus ini kita kan orang medis ya, kita kan kemarin aku minta tolong untuk naikin berita positif COVID, tapi nggak ada yang naikin tuh. Tapi aku minta tolong, kalau misalkan Mas Dia ada nggak sih kayak temennya media gitu yang bisa, ayo dong naikin berita bahwa orang kena COVID itu bisa sembuh loh, jangan takut mati. Kamu masih bisa sembuh loh. Kalau di Bali saya masih bisa itu. Kalau di luar Bali saya mungkin enggak. Tapi saya akan usahakan. Saya udah bilang ke teman-teman saya akan bertempur habis-habisan di sini. Saya akan lakukan apapun agar Bali, paling tidak ya Bali kan bisa dimulai dari rumah masing-masing dulu ya. Bali kembali normal pelan-pelan dengan orang-orang mulai adaptasi dan kita akan bisa bangkit lagi. Dan untuk di Bali saya akan mulai besok dengan pengetahuan baru ini, mulai besok saya akan kontak semua teman-teman media saya untuk ngangkat yang Mas bilang tadi. Terima kasih Mas. Sampai jumpa besok ya. Ya itu yuk. Udah selesai. Suka kaget tuh aku gila. Ini ngeprank bisa aja nih. Masih lama. Ini kan kita bicara kita masih di wilayahnya Mas ini. Dari tadi ini kita ngomongnya tuh di wilayahnya Mas Ipeng ini, kan medis segala macam. Nah, sekarang saya belum masuk ini. Belum. Kamu beresin dulu. Masih beresin dulu diksimu dibereskan dulu. Jadi kita sepakat, kita bikin kesepakatannya dulu ya. Setelah Mas Ipeng curhat. Ini jadi setelah mungkin saya halo. Masuk. Ya, dengar. Masuk.
Oke. Dengar nggak? Jadi apa ya dengar. Jadi apakah Mas Cipeng setuju ketika setelah kita bilanglah diskusi tentang situasi di lapangan dari pengalaman pribadi Mas, kita berdua sepakat jika yang memperburuk keadaan adalah media-media yang memelihara narasi ketakutan. Kita sepakat di sana berarti. Oke, aku sepakat kalau di situ aku sepakat. Karena nggak seksi, nggak dapetin traffic kalau nggak kayak gitu. Iya, betul. Betul Dan banget, narasi ya. positif tuh harus dibangun dari sekarang. Ya apapun resikonya, walaupun nggak datengin iklan. Ya. Oke. Jadi Cuman Mas, aku mau tanya, kalau Mas, Mas kalau Tirta di sini mau apa? Oke. Mau apa? Sorry tak potong apa? Lanjutin coba. Enggak. Mas Tirta bisa enggak ngasih tahu kawan-kawan media untuk ini kan pasti banyak nih orang media. Mereka kan lagi nyari celah sekarang nih. Mereka mengintai live kita, mereka akan ngambil beberapa kalimat yang dirasa bisa jadi konten, bisa ngejual, itu akan mereka jadikan headline besok. Jadi kepada mereka-mereka yang sedang nonton ini sekarang, pesan Mas Tirta apa? Sebagai orang lapangan. Ya harapanku sih kalau aku lapangan ya kita cuma pengen pulang Mas. Itu aja. Aku udah lama Mas nggak ketemu orang tua Mas, teman-teman tenaga medis 3 bulan aku Mas. Aku harapanku tuh buat teman-teman media yang nonton di sini, kalau bisa sih bantu kami lah untuk menyampaikan suara. Contoh perjuangan tenaga medis di sela-sela capek tetap semangat. Contoh kemarin dokter-dokter tuh kalau jaga Mas, mainin apa? Mereka saling menghibur satu sama lain, TikTok kayak gitu. Terus ataupun narasi-narasi positif yang disebarin, dan jangan membumbui sesuatu yang udah memperkeruh, memancing air keruh tuh nggak bagus. Harusnya kan hal kayak gini kan, ya contoh kemarin deh, masa berita kita berdua bisa masuk hot detik tuh loh. Aku ketawa Mas. Ya, tapi kalau nggak ada berita itu mungkin yang nonton sekarang cuma 5 orang dan itu pun teman kita semua, Mas. Nah, terima kasih juga ya. Jadi itu sih Mas. Ya, jadi itu power itu tergantung bagaimana kita memanage-nya sih. Jadi pesan kepada kawan-kawan media, jadi kawan-kawan media, monggo. Tanya deh terakhir sebelum aku pesen. Kalau keadaan di Bali gimana Mas? Aku kan soalnya maksudnya kan lebih paham di Jakarta, Jogja, sama Solo sama Semarang. Kalau yang di Bali, kalau nggak salah kan mereka sempat didatengin turis ya sebelum ditutup, sebelum ada kejadian Wuhan itu sempat menerima turis banyak. Itu kasusnya gimana perkembangan di sana? Biasa aja, baik apa turun apa rendah? Rendah ya? Jadi gini ya, apa namanya? Aku tanya benar Mas, karena aku belum nggak tahu Mas, kalau yang di daerah sana. Iya, aku akan jawab. Jadi di Bali situasinya diciptakan seolah-olah gawat. Faktanya sampai sekarang yang meninggal itu cuma 2 orang dan imported case, dan mereka sudah lansia dan komorbid. Jadi meskipun tanpa COVID, besar kemungkinan mereka juga mungkin meninggal, karena di Bali ini setiap bulan ada aja lansia yang meninggal di Bali, lansia dari luar negeri ya, karena mereka banyak yang menghabiskan masa pensiun mereka di Bali. Orang-orang pensiun kan di atas 65 itu. Jadi mereka ke Bali, jadi setiap bulan tuh ada aja kok berita warga negara asing meninggal. Ini bulan yang COVID ini sampai sekarang di Bali yang meninggal 2. Itu pun bukan orang Indonesia. Jadi sebenarnya Bali, kalau saya bilang sih, tapi ini opini yang mungkin orang akan banyak yang ngapain sih dia ngomong kayak gitu. Bali it's fine, it's okay. Kita cuman perlu adaptasi aja. Nggak ada yang harus tutup sebenarnya. Toko-toko tuh bisa buka kok, pasar bisa buka. Kan yang penting kita tuh adaptasi, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Udah itu aja, simple. Bisnis harus tetap balik lagi, biar masyarakat nggak kelaparan di rumah, biar orang-orang nggak jadi kriminal. Jadi kondisi gitu ya. Kalau yang delaynya lama banget. Kalau yang di Bali. Kalau yang di Jakarta tuh, yang di Jakarta ini kita takutkan sekarang yang mulai terserang tuh dokter-dokter muda yang kelelahan. Makanya kita harap nih kalau bisa media-media yang lagi nonton sebarkan narasi positif. Jadi dokter-dokter juga psikologisnya juga akan semangatin gitu loh. Semangat ya, kan, itu yang kita harapkan. Kan Mas Cipeng kan setuju tuh. Kemarin saya bilang kalau bisa TV-TV selama pandemik ini dimatikan di rumah sakit itu loh.
Aku nggak pernah nonton ya, Pak. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak pernah nonton TV. Itu tapi masuk akal nggak? Dokter, masuk akal nggak di masa? Masuk akal itu. Masuk akal. Untuk pasiennya kan lebih... di kamar, mereka di kamar kan nggak ada hiburan lain dong. Ngeliat handphone COVID, ngeliat TV COVID. Apa tuh hiburan pasien-pasien di kamar tuh? Itu di Wisma Atlet sampai dokter-dokter tuh yang buat hiburan. Jadi dokter-dokternya di Wisma Atlet ini buat teman-teman yang nggak tahu ya, di Wisma Atlet itu tenaga medis sama dokter-dokternya tuh menghibur buat acara senam sama yoga. Jadi mereka tuh nggak terpantau di gadget. Jadi kalau kita bilang ada namanya tuh sosial media detox, yoga, gadget detox, yoga, sumpah Mas, senam kayak gitu Mas. Karena biar mereka tuh nggak terpacu sosial media terus. Jadi sampai ada tren namanya tuh gadget detox dan TV detox. Sorry saya potong. Jadi harapannya tuh apa? Sorry saya potong. Kenapa? Sorry saya potong, ini penting soalnya. Ini penting ini. Yang meninggal di Bali 4. Tadi kan saya bilang 2. Oh, 4. Maaf saya. Iya, 4. Saya revisi 4. Oke, maaf. Oke, silakan lanjut Mas. 4 ya. Nah, jadi nah ini nih kita lihat nih. Jadi di Wisma Bali itu ada dokter-dokternya, dokter sipil, terus orang-orang relawan, itu mereka menghibur pasien. Jadi bahagia. Sampai ada, kalau kemarin teman-teman baca, itu ada grup WA, isinya tuh pasien sama perawat. Jadi kalau pulang tuh dianggap lulus. Jadi ada ikatan. Tapi itu kan nggak pernah di blow up, Mas. Nggak ada yang blow up itu. Karena itu beritanya terlalu positif. Beritanya terlalu bagus, beritanya terlalu positif. Positivity. Ini ada bukti nih. Ngejual. Kita cek. Ini aku kasih bukti ya, Mas. Temanku dokter itu menghibur pasien di sana. Tadi mana nih? Nah, ini siapa nih? Waduh, lemot nih. Jadi di sana itu sampai ada grup WA yang isinya tuh satu pasien support satu sama lain. Woi, kamu keluar kapan? Makanannya enak nih. Itu satu pasien satu-satu. Jadi, nah, nih. Jadi udah kayak family bonding gitu ya. Ini media asu. Jadi udah kayak family bonding gitu ya. Ini media asu, SMS asu ini kenapa sih kalian nggak mau ngangkat itu loh? Itu tuh bagus buat orang biar imunnya kuat. Nih contoh nih, ini diangkat di media sosial, di hazmatnya dokter ada tulisan doa orang tua. Ini nih contoh seandainya hal seperti ini diangkat, itu mental Indonesia diangkat naik, terus-terusan ya. Terus-terusan naik Pak, mentalnya naik. Oke lah di rumah aja. Setelah itu sampai kapan orang-orang yang di PHK itu akan tiba di titik di mana mereka buntu dan kriminal adalah satu-satunya jalan mereka untuk survive. Nggak lama loh, nggak lama. Apalagi di kota-kota besar. Nggak lama orang-orang yang di PHK tuh bisa kriminal tuh nggak lama. Iya, itu. Ada lagi tuh banyak. Nah, harusnya narasi positif. Dan cerita-cerita perjuangan dokter dan tenaga medis sama relawan, sama kisah-kisah PKL itu mulai diangkat. Kayak saya kemarin tanya tukang gali kubur. Mungkin Mas Jering penasaran. Itu tukang gali kubur ketika kita kasih senang banget. Dan mereka curhat bahwa sekarang ada nggak media nyorot tukang gali kubur gitu? Ya, saya nggak tahu sih. Saya kan nggak ngebaca semua, tapi iya. Ya masalahnya media ya jadi harapannya tuh mulai diangkat lah positif. Tapi bilang dong namanya, nggak berani bilang namanya. Ini kok mati satu sih? Iya. Apa? Lobet asu. Ya ini pecah. Oh masih pakai baterai loh? Kalian di Jakarta masih pakai wah. Saya pakai genset Mas. Ini handphonenya pakai genset ini. Kalah sampai. Genset. Nah, merek gensetnya Gendo. Jadi kalau kalian mau beli genset murah, mekuah, mekudus, namanya Gendo. Cari di toko-toko elektronik. Pak, saya mau beli genset Gendo. Warnanya hitam, kasar kayak badak ya, itu dah. Nah, yang benar tuh yang kita takutin baterai udah aman. Baterai aman. Baterai aman. Oke. 25. Oke, Mas. Jadi kita sepakat jadi kita berdua, Mas Tirta. Mas Tirta bintangnya apa? Oh, aku bintang lupa aku Mas. Leo apa ya, Mas? Kayaknya Leo, Mas. Kontol bintang sendiri nggak inget. Asu digas tuh bajila. Enggak, kalau Leo kayaknya kalau Leo itu bisa orangnya
Leo, Leo. Nah, kalau Leo itu satu leader, dua loyal, bisa dipegang omongannya. Ya bagus lah. Iya. Dan Leo sama bintang Leo, saya Leo, Leo. cenderung nyambung. Oke, sip. Lu apa Mas Emang bintang? Cari aja sendiri, Google. Iya betul. Nah jadi saranku sih narasi yang bisa dibangun media nih untuk nonton nih, jangan di framing nih ini. Ya, pasti nonton mereka kok. Framing, tapi tolonglah ini dibuat positif kayak COVID itu bisa sembuh loh, COVID kita lawan loh, bla 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 bla. Negara-negara yang bagus tuh kayak Taiwan, Hong Kong kita jadikan contoh. Coba baca Vietnam. Tuh Google negara Hong Kong sama Vietnam itu ngelawannya gimana gitu. Brunei itu. Tapi kalau kita dipapatkan yang kita headline apa? US emang ya serem Pak ya gitu. Nah, selain itu di US kan menjelang Oke. Nanti saya jelaskan sedikit tentang di US ya, situasinya. Oke, siap. Jadi kita sepakat. Jadi kita untuk sesinya Cipeng udah berarti atau mau ada lagi yang mau disampaikan? Udah. Yang mungkin kira-kira yang udah sama itu. Apa namanya? Beberapa teman-temanku. Teman-teman dokterku penasaran itu. Itu capsule itu dijelaskan itu pada banyak yang marah. Kalau aku kan santai-santai kan. Itu yang kamu nantang dulu malah. Jadi gini apa namanya? Saya tuh biar nggak salah paham semuanya. Jadi caption saya itu kan isinya kan saya bilang kalau ada yang nantang saya untuk bertemu dengan pasien COVID atau misalnya disuntik virus COVID, saya nggak akan karena saya ngelihatnya ini masyarakat kita ini benar-benar dilemahkan banget sama media dan saya nggak bisa diem aja ngelihat itu. Saya punya followers, ada orang dengar suara saya di sosial media dan sekarang saya bertemu dengan orang yang tepat yang punya kekhawatiran yang bisa saya ajak berbagi kekhawatiran yang sama. Semoga percakapan kita ini bisa ngebuka orang-orang dan kepada kawan-kawan Mas Cipeng yang tersinggung. Itu saya tidak ada bermaksud meremehkan profesi dokter atau apapun, tapi itu murni untuk menyuntikkan rasa berani ke orang-orang, rasa positif ke orang-orang. Oh, dia aja berani kayak gitu, berarti ini sebenarnya penyakit ini ada, tapi nggak seberbahaya yang diberitakan media-media. Itu subliminal message saya, pesan besar saya dari caption diminta disuntik itu adalah itu. Agar orang-orang itu nggak ketakutan. Oh dia aja berani ngomong kayak gitu. Berarti virus ini nggak mengerikan banget dong. Jadi kalau imun kita sehat, kita bisa hidup normal dengan catatan itu adaptasi tadi. Jadi subliminal. Jadi saya suka bermain dengan subliminal message. Jadi orang-orang yang ngerti subliminal message pasti ngerti. Oh captionnya mungkin saya ngerti nyampe lah. Kalau orang bilang, orang Jaksel bilang nyampe. Itu. Ya jadi message-nya itu, jadi biar orang-orang tuh punya kayak rasa apa ya pede gitu loh. Wah orang kayak Jering aja berani, saya lebih sehat, nggak pernah minum, nggak ngerokok, nggak pakai narkoba, saya lebih sehat, saya pasti bisa kayak gitu loh misalnya. Itu. Dan kalau nggak salah kan pemerintah dari awal nggak pernah bilang lockdown kan? Betul, makanya saya dukung. Jadi Pak Jokowi ini saya dukung banget. Ngelawan ini narasi lockdown ini kan narasinya elit global.
Jadi saya dukung banget Pak Jokowi untuk menolak itu. Tapi sayangnya media ditunggangi, kalau saya bilang sih di Indonesia media ditunggangi kekuatan asing. 100%. Iya. Oke itu. Ini mati ini sing kanan ning airport ya, ini tinggal yang kiri ini. Dah. Wah, terus sosokan. Kue sosokan pakai airport mati-matian, rugi. Karena tadi pakai genset, Pak airport. Ini pakai kamu tahu nggak gadget? Saya kasih pertanyaannya, tebak-tebakan ya. Kita tebak-tebakan dulu ya sebelum saya ini ya, sebelum kita ngomong serius ya. Aduh, angel tuh tebak-tebakan tuh. Tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan apa Gadget apa yang paling cepat? Jawab. Gadget apa yang paling cepat? Sucuk gadget apa? Gadget apa paling cepat? Apa, Cuk? Ini aduh, apa, Cuk? Ini serius nih. Oke, 1, 2, tat, kalah. Jawabannya tahu? Apa? Headset. Kok bisa headset? Kok bisa tuh? Sejancuk. aku pipis dulu ya. Banyak minum bir dulu. Bentar. Iya, pira. Aku yang ngombe sak botol itu. Udah, enggak denger. Denger dia. Kabar, Bro, kita. Soalnya. Apa? Di luar komorbid yang biasa kita itu apa yang butuh? Plastik. Oke. Gus Norma. Jadi di Bali itu ada segerombolan di Bali itu ada segerombolan preman. Mereka tuh pura-pura suka bersih-bersih Bali itu. Mereka orangnya tatoan semua, badannya gede-gede, tapi mereka tuh suka banget bersih-bersih lingkungan tuh. Mereka suka bersih-bersih pantai, terutama sampah plastik. Nama kolektifnya itu Bersih-bersih Bali. Jadi saya promosikan di sini, jika kalian orang Bali ingin bergabung dengan kolektif yang suka menjaga alam Bali, bisa bergabung di @bersih-bersih Bali. Jadi jadi mereka bayar saya tadi berapa ya tadi untuk promo ya? Nggak bayar sih, gratis. @bersih-bersih Bali. Oke. Jadi ini data-data ini nggak kepake dong. Berarti soalnya tadi kita banyak setuju soalnya. Ini saya udah bikin siap-siap berantem siap-siap adu argumen sama dokter tadi sebenarnya. Ya mau gimana, emang kita sama. Iya. Oke, Mas. Ini bagus ini. Ini semoga masnya di Jakarta tuh. Jadi semoga masnya ini setelah wawancara ini bisa diundang untuk lebih menyiarkan lagi tentang pesan positif tadi itu loh, narasi positif. Kita bikin hashtag aja kali ya? Mau nggak, Mas? Bikin hashtag coba. Narasi positif apa? Saya jago bikin hashtag sampean nih, Mas. Kemarin kembali normal. Kembali normal itu udah bagus, Mas. Ya, tapi itu kan kayak kedaerahan banget ada Balinya. Jadi biar daerah lain juga bersinar, itu udah bagus tuh, kuat kita bersinar. Itu udah bagus banget. Kuat kita bersinar itu udah bagus. Oke, kita setuju ya, berarti mulai besok Indonesia ya kuat kita bersinar sih kalau aku. Soalnya tuh ada lagunya, kuat kita bersinar. Oke, Mas Ipeng. Jadi mulai besok kita angkat caption atau berita dengan nafas kuat kita bersinar ya, berarti ya? Ya, positif. Ini ada yang nuduh kita konspirasi nih, jangan-jangan ini. Enggak. Ini saya ngeliat gini loh. Saya bukan dukun sih, tapi saya tahu ketika orang yang hatinya itu memang lurus itu ya pasti nyambung sama saya. Kalau hatinya itu memang lurus nyambung. Tapi kalau orang udah punya agenda-agenda yang tersembunyi, biasanya agak susah nyambung sama saya biasanya. Kalau ini sih nyaman banget sih, enak. Terus gantian. Nah ini yang konspirasi aku pengen denger nih, ini seru nih. Iya, silakan Mas Ipeng nanya dulu dong. Soalnya kalau saya menjelaskannya kan bisa di mana-mana ini.
Jadi Silakan kalau Mas. aku tertarik itu Volume. yang Volume. bass sih. Baterainya, Yang itu bass. baterai saya sekarang yang low sekarang. Nah, katanya pakai genset. Ya, Sekali kalau gensetnya udah saya jual Mas. Gini-gini kan saya harus tetap survive. Jadi meskipun lagi live gini saya harus jualan juga. Ini kan lagi di toko ini. Ini di toko di Bali ini. Ntar loh. Oke, tadi apa pertanyaannya? Sip. Jadi pertanyaanku tuh adalah kenapa Mas Mm-mm. Jering tertarik banget selama 3 minggu terakhir ngangkat konspirasi terus? Resikonya gede banget, dibenci media, dibenci ini, dibenci orang karena terjerumus. Kenapa? Why? Itu. Terus alasannya apa? Alasannya apa? Taunya konspirasi. Tahu kalau itu tahu. Taunya konspirasi. Tahu kalau itu tahu.